Assalamualaikum teman-teman. Jadi aku di sini ingin berbagi ilmu mengenai tutorial Sketch part 1, yaitu adalah kita akan belajar mengenai tools-tools yang ada pada Sketch dan bagaimana cara menggunakannya. Sebelum itu, aku mau ngasih tahu nih, Sketch itu apa sih sebenarnya? Sketch itu adalah berupa aplikasi yang bawaannya biasanya ada di MacBook ya. Nah, ini biasanya tuh dipakai oleh para UI UX designer untuk mendesain sebuah website or mobile desktop dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau misalkan di laptop Windows itu ada Figma itu online kan. Nah, kalau di Mac-nya sendiri itu ada Sketch. Kegunaan Sketch ini banyak banget, nggak hanya cuma untuk ngedesain website, mobile desktop, dan hanya sekedar IT saja tidak, tapi bisa kayak untuk mendesain banner, mendesain ilustrasi juga bisa. Bukan banner sih sebenarnya, yang kayak konten-konten di Instagram gitu bisa. Nah, oke. Lanjut ke step yang pertama. Nah, kita buka dulu ya aplikasinya. Sketch. Nah, kebetulan saya udah buka ya. Oke, new folder dulu ya. Di sini new foldernya. Jadi saya new dulu. Nah, sorry guys. Nah, ini tampilan awal ketika kita membuka Sketch pertama kali. Nah, di sini ada beberapa menu bar yang di atas ini ya. Jadi file ini untuk new file, terus ada misalkan melihat file yang sebelumnya udah pernah dibuka, terus ada sketch cloud juga, jadi dia bisa ditaruh di sketch cloud kalau misalkan memorinya udah kebanyakan, terus bisa di duplicate, rename gitu-gitu. Tapi yang ini edit buat copy paste or sebagainya gitu. Nah, di sini sendiri tuh ada beberapa menu atas ya namanya. Nah, ini belum aktif kan, masih disable karena ini belum ada artboard yang harus kita desainnya. Nah, gimana sih caranya biar kita memulai desain di Sketch ini? Yang pertama kali adalah kita nentuin artboardnya dulu nih. Artboard itu apa sih? Artboard itu seperti kayak layer ukuran yang mau kita buat tuh apa, ukuran buat website atau buat tablet atau buat mobile. Nah, contohnya kita ambil desktop dulu ya. Nah, di sini kita bisa klik 2 kali untuk memberi nama, atau bisa di sininya juga. Jadi kita bisa ubah namanya nih, misalkan uji coba 1 ya. Nah, ini nih ada di sebelah sini ada page. Nah, page ini fungsinya, jadi kalau misalnya kita mau nambah section baru itu bisa, jadi biar rapih, terlihat rapi. Misalkan page 1 ini uji coba belajar terus tuh. Nah, page 2-nya apa gitu, terserah kalian. Nah, ini kan desktop nih. Nah, misalkan jadi aku akan ngasih tahu nih ada apa aja sih tools-tools yang di Sketch yang bisa kita gunain, yang biasa untuk mendesain, tools-tools dasarnya. Jadi kalau kalian mau mendesain itu harus ngerti dulu nih tools-tools dasar yang biasa digunakan oleh para desainer gitu. Tools-tools dasar itu biasanya, nah ini yuk kita coba satu-satu ya. Nah, shape ini, nah ini untuk kotak nih, kalau untuk ngebuat shape, ngebuat kotak ya. Nah, misalkan kotak nih, kotak ini ukurannya jadi kita misalkan mau persegi, misalkan weight-nya harus sama, height-nya harus sama. Nah, gitu, persegi kan. Terus misalkan kita mau ngasih warna nih, ada di sini nih namanya fills. Jadi di sini ada style. Jadi misalnya kosong kayak gini, kalian klik aja stylenya. Nah, di sini ada nih
Fills-nya apa? Fills tuh warna untuk di dalam kotak ini. Misalkan kita ambil aja warna merah ya. Nah, ini ada heksanya, terus ada RGB-nya dan alpha-nya. Nah, terus ini borders. Borders itu fungsinya untuk ini untuk ngasih line, jadi ngasih warna lainnya, misalnya hijau ya line-nya, itu kan kelihatan nggak ada warna hijau-hijaunya gitu kecil-kecil gitu. Nah kalau misalkan bordernya ini mau ditambahin ukurannya itu bisa nih misalkan 5, jadi dia akan tambah gede. Nah gitu. Nah terus nah ini juga opacity. Opacity itu apa sih? Opacity itu biar warna merah ini pudar, jadi kayak apa ya, kayak nah tuh, jadi lihat kan perbedaannya kan, tadi kan kayak terang banget, nah ini agak-agak soft gitu, jadi 50. Nah gitu, soft gitu. Dan kita ganti ya warnanya tuh warna biru, ininya 50, pasti dia akan soft gitu. Sorry. Nah misalkan 50. Nah gitu. Nah terus ini kenapa sih ada apa ini apa aja sih? Nah ini nih adalah border, kalian mau border luar, ini inside tuh bordernya di dalam, jadi ini bordernya di dalam gitu kan, terlihat kan perbedaannya nih tuh, ini agak besar gitu. Nah kalau ini agak ini, jadi ini outside, ini lebih di luar sih sebenarnya. Nah kalau width ini ukuran dari bordernya itu sendiri gitu. Nah kita pilih yang inside di dalam. Oke, terus nah shape ini ada banyak ya, ada oval. Oval tuh ya bulat gitu, ukurannya disesuaikan ya keinginan kalian mau ukuran berapa. Rounded, nah rounded itu apa sih? Rounded itu sebenarnya jadi kotak, hampir sama kayak shape, kayak rectangle, cuman dia ada radiusnya, jadi radius 8. Nah tipsnya nih, kalau mau ngubah radius ini, kalian klik 2 kali, nah terus kan ada titik-titiknya, nah kalian tuh pilih titiknya, misalkan nggak mau ada radiusnya, mau 0 aja. Nah tuh terlihat nggak? Nah ini kan ini tajam, ini tajam, sedangkan kalau ini tuh ada tuh radiusnya 8. Nah jadi kalau misalnya mau ngubah, klik 2 kali, terus ya, yang buat putih ini ditekan, ditekanin, ini juga ditekan. Kalau mau barengan ya, tekan, misalkan diganti jadi 5. Nah ini ukurannya bakalan 5 semua nih, sama nih gitu kalau di sketch. Nah itu radius ya guys. Jadi kalau misalkan vektor nih apa sih? Kalau misalnya kita tuh mau buat bentuk kayak bentuk yang apa, customize, jadi terserah kita bentuknya vektor. Jadi misalkan mau bentuk bintang apapun itu, nah vektor juga bisa nih. Misalkan mau di kayak melengkung-melengkungin gitu kan, nah ini bisa nih, klik 2 kali. Nah tuh, jadi kita bisa nih, ini mau dikecilin, mau mengkolin gitu. Jadi ini point type-nya, jadi point type-nya tuh beda-beda gitu guys. Nah kalau ini kayak, dan ini ininya dikunci, jadi dia kan kalau tadi kan bisa dua-duanya nih, kalau ini hanya satu aja nih, misalkan ini, nah gitu. Nah itu yang, jadi kalau klik 2 kali dia akan mengubah semuanya, jadi misalkan ini ya semuanya gitu, ini tuh lebih fleksibel ya. Kalau ini hanya satu side aja. Nah ini namanya point kan. Nah ketika point ini dirubah, kita tuh bisa nambahin point gitu lah, nambahin point, nanti kita ngambil lagi gitu. Jadi sebenarnya sama kayak di AI sih, lebih ke point-point gini. Jadi kita bisa ngatur lah mau bentuknya mau kayak gimana gitu. Kalau udah finish editing, oke, udah. Terus pensil ini apa sih? Pensil itu kayak misalkan mau gambar, nah tuh mau gambar gunung ya, nah tuh, jadi apa sih namanya, kayak menggambar aja gitu. Enaknya sih pakai alat seperti Wacom kalau misalnya untuk ngedesain-desainnya kayak pensilnya gitu.
kita mau ngedesain seperti yang kita inginkan. Sama aja sih kayak vektor, cuman kalau vektor ada ujung-ujungnya. Kalau ini juga sama sih, cuman yang membedakan adalah pada proses awalnya. Kalau pensil tuh dia lebih luas, nggak kaku. Nah, terus teks ini untuk menambahkan teks nih, type something. Nah, teks ini nih ada tip. Misalkan kita mau teksnya jenisnya apa. Nah, ini nih untuk memilih jenisnya di sini nih. Tuh, ada banyak kan jenisnya. Terus kita milih yang biasa dipakai oleh desainer tuh, Source Sans Pro. Nah, terus ini teksnya Source Sans Pro. Maaf ya kalau misalnya terlalu kecepatan ini ngomongnya. Nah, misalkan contoh ya. Contoh 1 misal. Nah, terus kalau misalnya kita mau ngatur ukurannya jangan gede-gede gitu, mau 20 aja. Nah, itu bisa. Terus kita bisa atur warnanya juga di sini. Terus mau ukur jenis ketebalannya, kayak ada semi bold, ada semi bold italic, ada light italic gitu, ada reguler. Ada italic tuh biasanya yang samping gitu, teksnya tuh miring-miring gitu, italic biasanya. Terus ada semi bold, ada bold gitu. Terus karakter ini contohnya adalah misalkan ya, contoh 1 lalalala. Nah, ini nih jarak antara karakter kalau auto. Nah, misalnya kita bisa atur nih tuh. Jangan jarak antar karakternya mau jauh-jauh banget ya, tapi jangan jauh-jauh banget, 4 aja. Nah, jadi ada jarak nih dari si huruf C ini ke O, kan ada jaraknya, itu karakter. Nah, kalau line itu misalkan adalah gini, line itu jarak dari sini ke sini gitu, misalkan 24. Nah, tuh. Misalkan kita mau 60, jauh banget nih. Tuh. Jadi kalau line itu adalah jarak antar kalimat. Jadi kayak misalkan ini mau jauh-jauhan. Ini kalau ini adalah jarak antar paragraf. Gitu. Habis itu ini misalkan kita mau rata tengah, rata kanan, rata kiri, atau justify. Jadi sama justify. Gitu. Nah, terus juga di sini ada nih mau underline. Kalau underline tuh, kalau mau strike tuh kayak biasanya sih dipakai untuk kayak pricing ya, kayak apa sih namanya, teks diskon kan biasanya ada dicoret-coretnya gitu. Ini juga sama, bisa kita langsung kayak semuanya. Misalnya kita mau salah nih dalam pengetikan, harusnya kapital semua gitu, tapi kan susah ya kalau ngapus satu-satu. Nah, ini bisa langsung kayak diklik dulu teksnya, terus kita bisa ubah ke biasa atau kapital, atau mau yang kecil semua kayak gitu. Jadi transform biar cepet pengerjaannya gitu. Untuk teks. Terus image itu apa sih? Nah, image itu kalau misalnya kita mau masukin image nih, misalnya mau masukin gambar apa aja ya gambarnya, misalkan gambar kucing. Nah, tuh misalnya masukin kucing ke artboard, jadi si kucingnya bisa ditampilkan kalau udah ada artboardnya. Nah, ini lucu kan. Nah, artboard yang tadi udah dijelasin ya sebagai layer-layernya. Kalau misalnya kita mau ngedesain, kita harus buat artboard dulu. Nah, terus apa sih slice? Slice ini jarang sih digunain oleh para desainer ya. Dia apa sih biasanya tuh kayak untuk motong gitu, tapi jarang sih digunain gitu. Nah, terus kalau misalnya di sini juga nih aku mau ngasih tahu tentang ini beberapa yang ada di sini ya, tools yang ada di sini. Terus juga aku mau ngasih tahu nih cara masking ya. Biasanya cara masking di sini deh. Nih, kan si kucingnya ini mau masuk ke kotak ini nih, jadi dia ngemasking gambar sama kotak. Sebenarnya bisa nih masking caranya gini.
saya mau di maskingnya. Nah, jadi kita klik dulu gambarnya, terus klik save. Nah, habis klik save terus di mask. Nah, si kucing tuh akan masuk ke kotak itu. Jadi kayak ngemasking tuh si kucingnya tuh. Jadi dia hanya berada di kotak ini, nggak keluar-keluar. Gitu. Itu namanya masking gitu. Tadi jangan lupa diklik. Biasanya kalau misalnya di Mac tuh kan ada touchpadnya, diklik dulu si kucingnya, jangan lupa pencet shift biar kedua-duanya keklik gitu, habis itu langsung masking. Jadi kayak penggabungan antara gambar sama si shape-nya itu gitu. Beberapa teknik dasar untuk mendesain ya, kayak pemula kan harus tahu dulu nih tools-toolsnya tuh buat apa aja gitu. Oke. Terima kasih sudah menonton dan sudah mendengarkan penjelasan ini. Semoga dapat bermanfaat buat kalian semua yang baru memulai untuk mendesain dari tools Sketch. Jadi biar kalian tahu tuh kegunaan dari tools-toolsnya yang dasar tuh apa aja sih, caranya gimana, kayak gitu. Jangan lupa ya di komen, like, and subscribe biar nanti aku semangat untuk bikin tutorial-tutorial yang lainnya yang ada di Sketch. Oke, thank you.